kok gak ono sing ngerti wong Eva barang ora gelem ngomong. Wis tak usul lolono lho. Lek 1000-ne Pak Wono. Terus Selamat pagi saya. tak kirimi videone bojone Iwan kuwi roh. Lu ki blokirne piye? Ojo Kulon nang bareng lanang kuwi roh. sampean. Masih saya cium tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aski dhalimin bidhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aski وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga dengan wasilah-wasilah sholawat kita selalu cinta sama sholawat. Kelak kita di hari yaumul akhir kita mendapat syafaat dari baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabatku dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak. Untuk sahabatku yang sekarang lagi sakit, saya doakan semoga sahabat segera diberikan kesembuhan. Dan untuk sahabatku yang sekarang lagi kurang bahagia, saya doakan semoga Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan agar kita senantiasa selalu bisa berbahagia. Amin Allahumma amin. Nah sahabatku, kita ketemu lagi ya. Ini tetap di momen aku ketika aku liburan kemarin sama sahabatku ya, tanggal 14 Juli kemarin ya. Jadi memang aku kan liburku 1 bulan itu cuma sekali ya sahabat. Jadi sekali ya aku libur itu aku membuat beberapa momen gitu ya. Nah di sini kita ngobrol ya, ngalor ngidul, ketemu, happy bersama sahabat ya, karena dalam 1 bulan sekali itu saya bisa merasakan kebebasan ya, tanpa harus memikirkan tanggung jawab gitu ya sahabat. Jadi di sini aku libur bareng sahabat. Ya entah aku di sini sibuk dengan urusanku untuk edit video ataupun view balik ke sahabat ya. Ini sambil dengerin sahabatku cerita gitu. Nah sahabat, di sini aku mau berbagi cerita ya. Ini cerita nyata nih sahabat ya. Kemarin ya terjadi pada hari Selasa ya, tanggal 30 Juli 2024. Jadi ini terjadi malam Selasa ya. Itu malam-malam ya sahabat aku, itu sekitar jam setengah 12 Hongkong ya. Tiba-tiba tuh telepon sama saya, sebut aja Mbak Cinta ya gitu. Jadi pas waktu itu aku lagi teleponan sama keluargaku karena memang kemarin itu ada kecelakaan kecil ya, menimpa anakku yang cewek itu. Nah di saat aku lagi ngobrol sama keluargaku jam setengah 12 malam itu, tiba-tiba sahabat aku ini, Mbak Cinta ini telepon sama saya. Dia bilang katanya tolong pinjemin uang gitu. Terus aku tanya buat apa gitu, kok penting banget jam segini telepon, kan nggak pernah telepon ya, kita jarang WA. Nah itu kok telepon, katanya suruh minjemin uang penting. Katanya apa, kakaknya dia yang ada di Korea katanya mau pulang Indonesia. Terus kakaknya bilang katanya harus ada tebusan gitu ya. Jadi harus ada uang jaminan gitu. Cuti harus menggunakan uang jaminan, terus keluarganya yang dari Indonesia harus transfer ke sana gitu. Nah di saat itu aku juga agak mikirnya gini, beneran itu kakakmu beneran gitu? Iya beneran kak, soalnya aku tadi udah telepon video call gitu kan. Nah
pada saat itu aku nggak begitu berpikir panjang ya, karena memang di saat itu aku juga pikiranku lagi kalut ya, karena aku mendengar anakku kan kecelakaan gitu. Jadi ya wes lah, aku langsung transfer. Dia bilang suruh pinjemin uang 2 juta. Nah setelah aku transfer ke dia, aku suruh cek udah masuk apa belum. Nggak ada 5 menit udah masuk ya. Nah habis gitu paginya dia tuh WhatsApp aku. Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Tolong tanyakan sama anak kamu ya. Emangnya kalau misalnya mau cuti dari Korea ke Indonesia itu harus menggunakan jaminan uang orang rumah gitu. Loh, lah kenapa kamu baru tanya sekarang? Aku bilang gitu. Akhirnya apa? Aku juga agak panik juga ya gitu. Dia udah ngerasa kayak ada yang nggak beres gitu. Nah, dari situ aku telepon atau ngubungin anakku, tapi si kakak itu nggak angkat tuh WhatsApp saya ya. Jadi aku langsung WhatsApp ke sahabat-sahabat aku yang berada di Korea gitu. Aku tanya, apa benar kalau misalnya orang yang mau cuti dari Korea ke Indonesia harus menggunakan uang jaminan gitu. Habis itu sahabat aku bilang, nggak ada ceritanya seperti itu gitu kan. Kita itu kalau misalnya mau cuti, itu yang penting tiket pulang pergi dan izinnya dari pabriknya udah selesai gitu. Soalnya kan surat izin itu nanti orang pabrik untuk laporan ke imigrasi. Itu pun kita cukup menggunakan dengan online kan gitu. Jadi nggak ada cerita kalau misalnya kita mau cuti ke Indonesia terus kita dimintai uang jaminan dari rumah, itu mustahil, itu penipu. Nah kayak gitu. Sahabat-sahabat aku tuh yang dari Korea tuh bilangnya seperti itu. Akhirnya informasi ini aku sampaikan lah ke Mbak Cintanya ya. Nah, kamu semalam bohongin aku kan, itu bukan kakakmu kan, aku bilang gitu. Ternyata dia bilang, beneran loh, kemarin itu tuh aku itu tuh video call gitu. Nah ternyata ini mirip banget seperti kisahnya yang dulu aku pernah ceritakan, masalah Mbak Im Wong itu ya sahabat. Tapi di sini aku nggak sengaja nggak aku sertakan kayak alat-alat menipunya dia ya, karena aku takutnya nanti ini video aku nanti dihapus lagi sama YouTube nanti. Sahabat masih ingat kan, dulu aku pernah cerita masalah penipuan ya, sahabatku juga yang sama-sama TKW juga ya. Itu ditipu dengan oknum yang mengatasnamakan Mbak Im Wong ya. Itu semuanya bukti-bukti seperti rekening lah, alamat yang dituju dan lain sebagainya kan aku sertakan ya, aku tempelkan gitu di video-video saya. Maksud hati untuk memperjelas gitu bahwa ini adalah penjahatnya atau gimana. Ternyata videoku langsung dihapus total sama YouTube. Nggak ada ampun lagi. Makanya di sini saya cuma cerita aja ya. Jadi seperti alat-alat bukti ya, seperti harus rekening punyanya penipunya, terus kayak surat-surat dari ini BP2MI yang dia sertakan ya, seperti nama-nama ini sengaja nggak saya tempelkan ya, biar aman gitu sahabatnya. Yang jelas di sini pokoknya kita harus waspada banget, terutama nih para mbak-mbak TKW, karena para mbak-mbak TKW ini adalah sasaran empuk sekali ya untuk para love scammer, para penipu ya di luaran sana. Jadi kita harus waspada penipuan dengan menggunakan video call. Jadi ini sahabatku harus benar-benar berhati-hati ya Allah. Padahal aku udah sering banget ini aku mengingatkan lewat unggahan-unggahan saya, tapi ternyata masih aja ada sahabat aku yang sama-sama TKW. Ini sahabatku Mbak Cinta ini hampir saja kena, tapi untungnya Allah masih menyelamatkan dia ya. Jadi modus penipuan ini sudah semakin canggih sahabat ya. Ini menggunakan deepfake ya, yang merupakan salah satu bentuk kecerdasan buatan ya, atau all yang mampu mengubah video call baik wajah Anda sendiri atau orang-orang di sekitar kita, bahkan orang atau foto orang yang sudah meninggal bisa digunakan nih sahabat. Jadi ini menggunakan teknologi all itu tadi. Sebenarnya kemarin sudah pernah saya unggah ya di video saya, tapi karena ya itu tadi di situ saya menyelipkan alamat-alamat penipunya, akhirnya video saya itu dihapus sama YouTube. Nah, di sini saya mengulang lagi karena sahabat aku sendiri hampir saja kena dan aku pun ikut terkait di situnya, karena setengah 12 loh malam ya dia telepon saya untuk pinjam uang kepada saya, ternyata mau dikasihkan ke itu tadi, penipu itu tadi gitu. Nah, penipu itu tuh juga pas waktu mau menipu itu caranya sama, dia itu video call sama sahabat aku ini ya, tapi menggunakan wajah kakaknya Mbak Cinta ini gitu loh.
Nah, jadi kan Mbak Cinta ngerasa itu kakaknya dia. Ternyata apa? Yaitu tadi menggunakan aplikasi teknologi all itu tadi gitu. Jadi mirip gitu sahabat. Jadi selain dia itu menggunakan wajah palsunya punyanya kakaknya Mbak Cinta itu, si penipunya itu juga mengirimkan surat-surat lampiran dari BP2MI ya, seperti nyata gitu, seperti aslinya ya, seperti Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Sekretariat Utama dan lain sebagainya, bla bla bla, mulai dari nama lah, alamat ini dan itu, nomor jabatan, kayak kayak gitu sahabat. Jadi biar itu meyakinkan kita ya bahwa ini memang benar-benar kayak lampiran yang benar-benar real dari sana gitu. Ada kayak NPWP dan lain sebagainya kayak gitu. Dan kemarin itu semua lampiran-lampiran itu sama Mbak Cinta itu dikirim ke saya sahabat, biar aku tuh lebih yakin dan percaya gitu. Karena di saat dia ngomong suruh minjemin uang itu tadi, emang nadaku udah kayak nggak percaya gitu sama dia gitu. Terus bunyinya seperti ini. Berikut kami lampirkan formulir persyaratan cuti yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Saya jelaskan kembali, jika pembayaran diwajibkan melalui rekening pihak penjamin ataupun pihak keluarga pemohon, dikarenakan setelah ini kita akan lanjutkan ke proses pencairan bonus pekerja yang akan kami cairkan juga ke rekening penjamin, kayak gitu. Jadi sahabat-sahabat aku yang ada di Korea itu juga ketawa gitu. Ada toh orang mau pulang kok harus pakai jaminan. Terus itu apa? Dia bilang katanya ada bonus-bonus yang mau dicairkan kayak gitu. Omong kosong gitu kan. Nah setelah itu informasi dari sahabatku ya udah aku kasih ke Mbak Cinta. Nah pas waktu paginya ya, dia itu setelah WA aku, terus aku klarifikasi seperti itu, untung saja uang yang dari saya itu belum ditransfer. Karena apa? Setelah kita chat, setelah kita telepon, setelah uang saya transfer, Mbak Cinta itu ketiduran gitu. Nah jadi si penipunya itu sempat marah-marah sama dia gitu. Kak, gimana kok nggak cepetan ditransfer, bla 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 ini dan itu gitu. Akhirnya ya itu tadi, dengan obrolannya yang begitu panjang ya, akhirnya Mbak Cinta ini sadar dengan sendirinya bahwa ini kayaknya penipu gitu. Nah dari situ aku juga sempat tanya ke Mbak Cinta dengan nadaku yang agak sedikit emosi ya, karena aku udah sering banget loh mengingatkan sahabat-sahabat itu, jika ada nomor yang nggak dikenal, mending nggak usah dilayanin. Aku udah berapa kali ngomong seperti itu. Nah, aku tanya sama si Mbak Cintanya, kamu udah konfirmasi belum sama kakakmu yang asli? Kan Mbak Cinta bilang katanya udah 3 bulan nggak kontak sama kakaknya ya. Oke, walaupun 3 bulan udah nggak kontak, tapi kan dulunya pernah kontak. Nah dari situ kan dia punya nomor WA-nya ya otomatis. Dari situ kan harusnya dia cross check. Kalau misalnya udah di nomor yang sekarang sama yang dulu udah beda, berarti ini kan udah mencurigakan gitu loh. Jadi ya itu tadi ya sahabat. Jadi sahabat harus benar-benar paham dari sini. Sekali lagi di sini saya mau menjelaskan ya sahabat, karena kemarin sebenarnya sudah saya bikin video, tapi videonya dihapus sama YouTube karena di sana saya tempel-tempelkan alamat-alamat para penipunya itu tadi ya. Oke, jadi untuk mengenali bahwa itu adalah video panggilan palsu ya, video palsu, itu kita yang pertama harus tahu kualitas video ya sahabat. Jadi jika kita mendapatkan video call entah dari teman, keluarga, tapi kualitas videonya itu buruk ya, waspadalah bahwa itu adalah salah satu bentuk dari modus penipuan tersebut. Yang kedua adalah informasi kontak ya. Jadi kita harus tahu nih orang yang menelpon kita itu ada nggak sih yang di kontak kita. Kalau nggak ada, mending diabaikan saja ya. Kalau mereka itu penting sama kita, biar WA dulu. Dan yang ketiga adalah ukuran video sahabat ya. Dari sini kita bisa mengubah ukuran video kita sesuai dengan jendela webcam kita. Ya dari sini kita bisa menetralisir bahwa ini adalah video palsu yang lagi menelpon kita. Nah sekali lagi harapan saya sahabat pokoknya harus selalu waspada ya dengan teknologi all ini tadi ya sahabat ya, karena video tersebut itu benar-benar bisa menipu mata kita ya. Jadi siapa yang menelpon itu seakan itu kayak orang yang kita kenal gitu sahabat. Jadi di sini juga ada kabar baru lagi ya. Gini, kalau misalnya ada orang yang menelpon kita ya, dan itu di kontak kita tidak ada atau belum kita simpan, otomatis kan nomor itu muncul gitu sahabat ya. Mending abaikan saja sahabat, karena ini ada kejadian baru lagi
modelnya apa sih, kayak gendam suara ya sahabat ya. Gendam suara itu gini, kalau ada telepon masuk, nomor nggak dikenal. Nah setelah kita angkat, setelah kita bilang halo, sana orang itu berkata, kita mendengar ucapan mereka. Nah dari situ itu kita seperti terhipnotis gitu sahabat. Jadi kita itu nurut aja gitu. Mereka ngomong apa, kita nurut gitu. Jadi hati-hati nih sahabat ya. Jadi kalau misalnya ada telepon nggak dikenal, kalau misalnya mereka penting biar WhatsApp aja gitu. Jadi kita menghindari suara mereka itu loh sahabat ya. Nah dari sini paham sahabat ya. Jadi kita bagaimana kita memprotek diri kita lah. Zaman sekarang zaman teknologi yang sangat ugal-ugalan ya. Sangat ugal-ugalan, sangat luar biasa dan akhirnya bisa bikin kita celaka kalau kita nggak bisa memprotek diri kita sendiri. Itu sahabat ya. Nah ini adalah saya mengulas kembali ya kejadian yang menimpa sahabat saya kemarin malam Selasa, malam tanggal 30 Juli 2024, hampir saja ketipu ya dengan uang 2 juta. Untung aja dari saya belum ditransfer ke penipu yang berkedok dengan wajah kakaknya sahabat saya itu yang berada di Korea itu. Aduh, aku sempat kalang kabut juga. Aku juga sempat was-was juga. Jangan-jangan uang yang dari saya sudah ditransfer juga gitu. Nah, ternyata alhamdulillah dia masih selamat ya. Dia bersyukur alhamdulillah banget. Selamat dari para love scammer itu tadi, sahabat ya. Oke sahabat, mungkin sharing aku cukup sampai di sini dulu ya. Itu tadi sharing aku, semoga bisa bermanfaat ya, bisa menambah wawasan untuk sahabatku semua bagaimana kita menghadapi teknologi-teknologi yang begitu tidak masuk akal, tapi ya itulah yang terjadi gitu sahabat ya. Oke, sekali lagi dalam kehidupan ini kita harus selalu mengutamakan sebuah kejujuran ya sahabat, karena kejujuran adalah hal yang terindah dalam hidup ini. Yang kedua, kita harus selalu sabar, karena dengan kesabaran insya Allah kita bisa menentukan langkah ya, dengan bisa mengantisipasi segala keadaan gitu. Yang ketiga adalah iman. Kita harus selalu iman. Insya Allah dengan iman kita selalu terselamatkan dari perbuatan orang-orang yang berniat dolim terhadap kita semua. Dan yang terakhir adalah sebuah doa. Kita sebagai manusia diwajibkan untuk selalu berusaha, berdoa, dan pada akhirnya kita pasrahkan sama yang kuasa. Nah, untuk sahabatku yang baru menemukan channel aku, tolong doanya ya untuk kasih like, komen, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya karena semua itu adalah gratis. Dan untuk sahabatku yang masih selalu setia dan selalu stay tune di channel aku, beribu terima kasih tanpa batas ya, karena berkat doa sahabat saya semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru. Dan tak lupa juga yang sudah berlangganan ya sama saya, Masya Allah. Terima kasih, barakallah. Semoga Allah akan membalas kebaikan dan keikhlasan panjenengan semua sahabat onlineku ya. Sekali lagi harapan aku ya, semoga kita menjadi seorang TKI atau TKW yang bisa menjaga diri kita sendiri, yang martabat kita, keluarga, bangsa, dan negara. Jangan sampai kita mencoreng harga diri kita sendiri ya sahabat. Oke, jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan, karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lain waktu. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video. Bye bye. Love you all.